Shalom semuanya. Hari-hari ini kita sedang mengalami masa yang sangat tidak mudah. Ada banyak kekhawatiran di hati kita. Kita khawatir akan kesehatan kita, kita khawatir pada kondisi ekonomi kita juga khawatir akan masa depan kita. Baik secara pribadi, anak-anak kita, keluarga kita, bahkan orang-orang yang kita cintai. Karena apa? Karena kita tahu kondisi hari ini yang sedang kita hadapi bersama sangat tidak mudah dan tidak tahu kapan akan berakhir. Nah saudara, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan? Bagaimana kita harusnya meresponi situasi yang serba tidak pasti ini? Tidak ada cara lain kecuali kita datang kepada Sang Pencipta dan kembali kepada firman Tuhan. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk memperhatikan dengan serius tentang apa yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai orang percaya. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 dan kita fokus pada ayat yang kedua ini. Di sana dikatakan bahwa karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara semua, kita sungguh bersyukur karena kita punya Tuhan yang sangat memperhatikan dan mempedulikan kita, layaknya seorang bapa. Dia meminta kita untuk tidak khawatir. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Paling tidak hari ini kita akan lihat 3 alasan Tuhan kenapa kita tidak perlu khawatir pada bagian ini. Yang pertama, karena Bapa di surga sangat mengasihi kita. Mari kita perhatikan ayat yang ke-26 dan ke-28. Di ayat yang ke-26 dikatakan bahwa Tuhan memelihara semua burung-burung yang di udara. Dan pada ayat yang ke-28 dikatakan bahwa Tuhan memelihara bunga bakung di ladang yang bertumbuh dengan penuh keindahan melebihi kemegahan Salomo. Apalagi kita sebagai anak-anaknya. Tuhan pasti akan memelihara kita melebihi burung di udara dan bunga di ladang. Yang kedua, khawatir itu adalah tanda bahwa kita tidak percaya dan tidak beriman kepada Tuhan yang sudah menjaga dan mengasihi kita selama ini. Mari kita perhatikan dengan fokus di ayat yang ke-32 yang berkata, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapa di surga tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini dan situasi yang kita hadapi saat ini. Kalau kita percaya dan yakin kepada Tuhan yang kita sembah, yang kita ikuti selama ini, yang sudah memelihara hidup kita, kita pada saat ini harus percaya dan beriman kepadanya. Karena yakinlah Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Yang ketiga saudara, khawatir akan menambah banyak kesulitan dalam hidup kita. Kenapa? Karena ketika kita khawatir, kita jadi gelisah. Kemudian kita jadi susah tidur, susah makan, kepala pusing, dan pada akhirnya kita bisa jatuh sakit. Dan di ayat 27 firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya apa saudaraku? Artinya khawatir tidak ada gunanya. Khawatir hanya akan menambah kesulitan dan beban hidup kita. Tidak ada gunanya. Saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita mengalami kasih Tuhan? Yang utama adalah utamakanlah Tuhan di atas segalanya. Dan yakinlah bahwa Tuhan pasti memenuhi semua kebutuhan kita. Seperti yang ditegaskan di ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33 adalah satu ayat firman Tuhan yang seharusnya kita semua sudah menghafal di luar kepala kita. Karena itu adalah janji Tuhan yang utama bagi setiap kita. Ketika kita fokus kepada Tuhan, menjalankan semua perintahnya, menyenangkan hatinya, maka yakinlah saudaraku bahwa Tuhan pasti juga tidak akan membiarkan kita. Dia pasti akan memberkati kita. Bahkan memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Memberkati kita dengan caranya yang tidak pernah kita pikirkan. Karena itu kita harus tetap yakin dan percaya. Berpegang hanya kepada Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan. Menyenangkan hatinya. Melakukan semua perintahnya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.